Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Drishyam yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang pria sederhana yang hidup damai bersama keluarganya. Hingga sebuah insiden membuat mereka terlibat dalam kasus hilangnya anak seorang pejabat polisi. Demi melindungi keluarganya, pria tersebut pun menggunakan kecerdikan dan keberaniannya untuk menutupi jejak dan menyesatkan penyelidikan, serta melindungi keluarganya dari ancaman yang tak terlihat. Film diawali dengan seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke kantor polisi Podolem, yang berada di Provinsi Goa, India. Terdapat dua kantor polisi di sana, yaitu kantor polisi lama dan di sebelahnya kantor polisi baru yang sudah diresmikan minggu lalu. Di kantor polisi baru itu, tampak ada seorang pria bernama Vijay Salgaonkar yang terlihat sedang ditahan karena sebuah kasus. Adegan lalu flashback beberapa waktu lalu sebelum penangkapan terjadi. Vijay adalah seorang yatim piatu yang bersekolah hanya sampai kelas 4 SD dan kini memiliki usaha layanan TV kabel kecil-kecilan dengan seorang karyawan bernama Jose. Vijay sangat hobi menonton film dan selalu menghabiskan waktu di kantornya untuk menonton. Setiap siang, Vijay selalu makan di kedai di seberang kantor polisi setiap harinya, milik seorang bapak-bapak bernama Martin. Tampak ada sepasang lansia sedang tertimpa masalah, yaitu anak semata wayangnya dipenjarakan secara ilegal oleh polisi korup bernama Gaitonde, karena mereka tidak bisa membayar cicilan terakhir ke salah satu perusahaan kredit, dan Gaitonde adalah sepupu dari pemilik perusahaan tersebut. Gaitonde pun mengancam jika mereka melaporkan hal ini ke atasannya, maka anaknya itu akan dibunuh. Vijay pun teringat salah satu film, di mana ketika seseorang dipenjara secara ilegal, polisi tersebut bisa dilaporkan ke pengadilan, dan kasus itu biasa disebut habeas corpus. Vijay pun berniat merekomendasikan mereka ke pengacara yang dia kenal. Lalu pasangan lansia tersebut disuruh segera pergi karena Gaitonde yang mendatangi kedai Martin. Meskipun Vijay lebih sering menghabiskan waktu di kantornya bahkan sering menginap di sana, tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Ia memiliki istrinya bernama Nandini dan kedua anaknya yaitu Anju dan Anu. Nandini sempat protes karena Vijay jarang bertemu keluarganya dan malah lebih memilih menonton film di kantornya. Nandini pun meminta Vijay untuk mengajak mereka jalan-jalan ke ibu kota Panaji untuk liburan, nonton film, dan juga berbelanja. Diketahui Anju terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan seluruh SMA di Provinsi Goa. Awalnya Nandini sempat menolaknya karena masalah uang, namun setelah diyakinkan, Vijay pun akhirnya mengizinkannya. Di perkemahan, Anju merupakan salah satu primadona di sana. Dan tampak seorang laki-laki bernama Sam yang selalu merekamnya sepanjang acara. Vijay memiliki seorang adik ipar bernama Rajesh yang bekerja di bidang kegiatan sosial dan kelompoknya sempat menutup tambang batu yang banyak diprotes karena tidak ramah lingkungan. Setelah itu, Vijay lalu dikenalkan Martin dengan kontraktor bernama Rane yang ditugaskan untuk membangun kantor polisi baru di sana. Tak lama setelah itu, Gaitonde pun datang menemui Martin dan mencurigai bahwa Vijay lah yang melindungi pasangan lansia kemarin. Namun mereka berpura-pura tidak ingat dengan pasangan lansia tersebut, yang membuatnya semakin kesal. Tampak Gaitonde yang selalu makan di tempat Martin, dan ia tidak pernah membayar dengan alasan bahwa seharusnya Martin berterima kasih kepadanya, karena tukang-tukang yang membangun kantor polisi selalu makan di tempat Martin, dan itu berkat dirinya. Tak lama setelah itu tampak kepala inspekturnya bernama Sawant yang datang untuk minum kopi di sana. Vijay pun langsung menyindir sifat Gaitonde yang korup di depan atasannya. Setelah itu tampak Nandini yang mendatangi Vijay yang sedang menggali lubang di kebunnya dan mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Panaji untuk bertemu tokoh agama bernama Swami yang akan menggelar ceramah pada tanggal 2 dan 3 Oktober nanti. Lalu tak lama setelah itu, Anju pun datang dan menceritakan pengalamannya di perkemahan kemarin,
serta kelakuan Sam yang suka merekam gadis-gadis di sana, termasuk dirinya. Gaitonde lalu mendatangi Rane karena tidak terima kalau ia sudah mengadukan perbuatannya ke Prabu, senior inspektur di kepolisian Podolem. Vijay pun membela Rane karena ia sudah berbuat hal yang benar. Keesokan paginya, Nandini pun meminta Anju untuk pergi berbelanja ke pasar. Namun di tengah jalan, Sam tiba-tiba mendatanginya dan mengatakan bahwa ia sempat merekam Anju saat sedang mandi kemarin. Sam pun mengatakan bahwa ia tidak akan menyebarkan videonya, asalkan Anju menemuinya tengah malam nanti di belakang rumahnya sendirian. Malam itu tampak sedang hujan badai, dan Vijay pun akhirnya memutuskan menginap di kantornya. Sam pun akhirnya sampai di rumah Anju, namun ternyata Nandini juga ada di sana. Karena Anju tidak menepati janji, Sam pun berniat untuk menyebarkan videonya itu. Nandini memohon agar Sam menghapusnya, dan mereka berdua pun berusaha merebut ponsel tersebut namun usahanya gagal. Sam pun berjanji akan menghapus videonya itu, asalkan Nandini mau melakukan apapun untuknya. Keesokan paginya, Vijay yang baru saja pulang, tampak kaget melihat keluarganya yang sedang ketakutan. Ternyata sebuah insiden terjadi semalam. Anju berniat memukul ponsel Sam dengan sebuah tongkat besi, namun ia malah tidak sengaja memukul kepala Sam hingga tewas. Anju pun berusaha menelepon Vijay, namun telepon kantornya tersebut dimatikan. Mereka berdua pun memutuskan mengubur mayat Sam, dan kejadian tersebut juga terlihat oleh Anu. Nandini sempat bertanya apakah yang dia lakukan salah. Vijay pun berkata tidak, karena jika dia melapor ke polisi, maka hidup Anju yang akan hancur. Vijay pun meminta mereka membersihkan barang bukti yang ada di TKP. Setelah itu, ia melihat SIM card milik Sam dan teringat salah satu film, bahwa polisi bisa melacak melalui SIM card jika dimasukkan ke handphone yang aktif. Vijay pun membawanya, kemudian menyuruh mereka untuk tidak pergi kemana-mana dan menutup rumah sampai dirinya pulang. Ketika Vijay akan membawa mobil milik Sam, tampak di dekat sana ada Gaitonde sedang memeras uang seorang pria bernama Salvi yang meminta bantuannya mengurus paspor. Karena alarm mobilnya sempat berbunyi, Gaitonde pun sempat melihat sekilas Vijay yang memasuki mobil kuning tersebut. Di dalam perjalanan, Vijay melihat banner acara ceramah suami tanggal 2 dan 3 Oktober. Dia pun teringat perkataan istrinya sebelumnya. Sesampainya di kota, Vijay pun membeli sebuah handphone bekas yang baterainya sudah terisi penuh dan meminta karyawan di sana untuk memasangkan SIM card Sam ke dalamnya. Ketika handphone sudah menyala, tampak ada SMS dan telepon yang masuk. Vijay lalu mendatangi lokasi pemberhentian truk, membersihkan sidik jari di handphonenya, dan membuangnya ke salah satu truk di sana. Vijay lalu teringat informasi dari Rajesh bahwa ada tambang batu yang sudah ditutup. Ia pun langsung mendatanginya dan menenggelamkan mobil Sam di sana. Malam harinya, ketika kembali ke kantornya, Vijay pun mengatakan kepada Jose bahwa ia akan mengikuti ceramah selama 2 hari di Panaji. Jose merasa aneh dengan sikap Vijay yang terlalu baik, tidak seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Nandini memberitahu Vijay bahwa Sam ternyata anak dari Inspektur Jenderal Kepolisian Goa yang bernama Mira. Mira memiliki sifat yang sangat tegas, cerdas, tapi juga sangat kejam. Ia akan menyiksa, bahkan membunuh orang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Vijay lalu mengatakan kepada keluarganya untuk menghilangkan rasa cemas dan ketakutan di wajah serta gelagat mereka, serta selalu bersikap bahwa mereka tidak pernah mengenali Sam, karena Jose yang orang biasa saja bisa merasakannya, apalagi pihak kepolisian. Vijay juga tidak mengatakan kemana mobil Sam dibawa. Ia lalu meminta mereka mengemasi barang-barangnya untuk pergi menenangkan diri ke Panaji besok, dan jika ada yang bertanya mereka kemana, cukup bilang jika mereka pergi ke acara ceramah suami, padahal acaranya sudah selesai di hari itu. Di tempat lain, tampak suaminya Mira bernama Mahesh, yang tampak cemas karena Sam tidak ada kabar sejak semalam. Namun Mira berkata bahwa Sam mungkin saja sedang bersama teman-temannya dan tidak ingin diganggu.
Vijay dan keluarganya menaiki bus ke Panaji. Dan karena petugas busnya kenal dengan Vijay, ia pun memberikan tumpangan gratis kepada mereka. Mereka lalu mendatangi tempat acara suami yang memang sudah selesai, lalu menginap di hotel, makan di restoran, menonton film, dan akhirnya kembali pulang. Karena Nandini dan Anju yang masih ketakutan, Vijay pun mengingatkan mereka untuk menghilangkan ketakutan tersebut, karena itu bisa menjadi bumerang bagi mereka nanti. Ia juga ingin mereka meminta nota dari apapun yang mereka beli mulai sekarang. Keesokan paginya, tiba-tiba polisi datang untuk bertemu dengan Vijay. Tampak Anju yang sudah panik duluan dan sangat ketakutan. Namun untungnya Vijay langsung menghalanginya. Di tempat lain, Mira pun mulai curiga dengan Sam, yang tidak ada kabar selama beberapa hari. Ia kemudian meminta divisi cyber cell untuk melacak handphonenya. Dan dari hasil penyelidikan, tampak lokasi Sam yang sangat jauh dari provinsi Goa, dan berakhir di Kanchipuram karena ponselnya akhirnya mati. Lalu beberapa orang yang berenang di tambang batu kemarin akhirnya menemukan mobil milik Sam. Menurut polisi, mobil itu sudah tenggelam selama 2 minggu dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sam di sana. Panggilan terakhir Sam tercatat 2 Oktober pukul 7 di Pondolem. Lalu, sinyalnya menghilang. Keesokan paginya pukul 9:25, ponselnya kembali hidup di Panaji sampai akhirnya mati di Kanchipuram. Polisi mengatakan ponsel yang mati di malam hari tanggal 2 Oktober dan yang hidup lagi di tanggal 3 Oktober adalah ponsel yang berbeda. Berdasarkan informasi tersebut, polisi membatasi investigasi mereka di dalam provinsi Goa saja. 3 minggu sudah Sam menghilang, dan saat kepolisian Goa memperlihatkan mobil Sam yang berwarna kuning, Gaitonde pun langsung teringat dengan Vijay yang masuk ke mobil yang sama. Karena tahu Vijay ada di tempat Martin, ia sengaja mengetesnya dengan mengatakan kepada Martin bahwa polisi menemukan mobil berwarna kuning di tempat tambang, yang membuat Vijay terlihat kaget. Gaitonde pun langsung melaporkan kecurigaannya itu kepada Sawant. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, mereka pun hanya mengabaikannya. Malam harinya, Vijay pun mengetes keluarganya apa saja yang mereka lakukan saat tanggal 2 dan 3. Karena ia yakin 100% bahwa polisi akan mendatangi mereka, bahkan mungkin polisi akan melakukan kekerasan untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Vijay berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena polisi tidak memiliki bukti dan petunjuk tentang Sam. Maka dari itu, apapun yang terjadi nanti, Vijay ingin mereka tidak merubah pernyataan yang sudah disepakati bersama. Keesokan harinya, Gaitonde dan para polisi kembali mendatangi Salvi untuk bertanya tentang mobil kuning yang dibawa oleh Vijay kemarin. Namun Salvi mengatakan bahwa ia tidak yakin bahwa orang tersebut adalah Vijay, serta tetangganya juga memiliki mobil kuning yang sama. Diketahui ternyata Anju adalah anak angkat Vijay, yang ditemukan di dekat tempat sampah saat bayi. Prabu pun semakin yakin jika Vijay adalah orang baik dan mempertanyakan tuduhan Gaitonde. Polisi lalu mendatangi Anju di sekolahnya. Setelah mengetahui bahwa Sam juga mengikuti acara perkemahan bersamanya kemarin, Anju yang awalnya panik teringat perkataan ayahnya, bahwa satu-satunya bukti yang paling kuat adalah ketakutan. Vijay berkata bahwa polisi pasti akan mengetesnya. Anju lalu ditanya apakah Sam menemuinya tanggal 2 Oktober. Namun ketika Anju berkata tidak, Gaitonde terus mengetes dengan bilang jika mereka diberitahu jika Anju menemui Sam. Tapi Anju bersikeras tidak pernah menemuinya, dan mengatakan bahwa ia dan keluarganya pergi ke Panaji tanggal 2 dan 3 Oktober untuk menghadiri ceramah suami. Polisi lalu pergi menemui Nandini dan Vijay di rumahnya itu. Prabu pun memintanya menceritakan apa yang keluarga mereka lakukan tanggal 2 dan 3 Oktober. Vijay lalu menunjukkan nota-nota pembelian selama tanggal tersebut dan berkata bahwa keluarga mereka adalah kelas menengah, oleh karena itu mereka mempunyai kebiasaan untuk menyimpan nota-nota pembelian. Setelah itu, Prabu dan anggotanya pun pergi menemui Mira dan Mahesh untuk melaporkan hal tersebut.
tampak Gaitonde yang masih bersikeras bahwa Vijay lah yang mengendarai mobil Sam. Namun, karena ada bukti dari nota-nota tersebut, Mira pun meminta Vijay dan keluarganya datang ke kantor polisi besok untuk diinterogasi secara langsung. Ternyata, Vijay sudah membriefing keluarganya sebelumnya. Agar polisi tidak curiga karena jawaban mereka sama, maka untuk urusan waktu Vijay dan Nandini akan menjawab yang benar, sedangkan Anju dan Anu cukup mengira-ngira saja. Vijay juga mengatakan bahwa polisi pasti akan berbohong untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mereka harus tetap teguh dengan jawaban mereka. Di lain tempat, keluarga dan teman-teman Vijay tahu dirinya ditangkap dengan alasan yang tidak jelas, sehingga mereka pun mencoba mendobrak pagar bersama dengan wartawan dan TV nasional yang juga sudah mendapatkan informasi jika polisi menahan keluarga yang diduga berhubungan dengan kasus Sam. Namun Mira tidak peduli, dan mulai merasa ada yang janggal dengan keterangan dari keluarga Vijay. Ia pun memanggil semua orang yang bertemu dengan Vijay pada tanggal 2 dan 3 Oktober kemarin. Dan benar saja, semua orang yang diinterogasi mengatakan bahwa Vijay memang pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober, serta buku registrasi hotel juga menunjukkan hal yang sama. Bahkan Vijay juga bisa menceritakan isi ceramah suami kepada Jose dan juga Martin. Namun Mira masih menganggap bahwa keluarga Vijay berbohong, berdasarkan instingnya sebagai seorang polisi. Tak lama setelah itu, tampak ada petugas bis yang mengatakan bahwa Vijay sempat mengambil uang di ATM pada tanggal 3 Oktober. Ternyata Vijay kembali menemui orang-orang itu beberapa hari lalu, dan mengingatkan mereka jika dirinya pernah ke sana tanggal 2 dan 3, serta menghadiri ceramah suami. Jadi secara psikologis, Vijay dan keluarganya memang benar-benar ke Panaji tanggal 2 dan 3. Isi ceramah suami pun ternyata ada yang merekamnya, dan diberikan kepada pengikut-pengikutnya yang lain. Namun semua hal tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang kuat kalau Vijay telah berbohong, sehingga satu-satunya bukti yang kuat adalah rekaman CCTV ATM saat Vijay mengambil uang di sana. Namun ternyata rekaman tersebut membuktikan bahwa Vijay memang berada di Panaji tanggal 3 Oktober. Mira pun mencoba mereka ulang semua yang dilakukan Vijay saat tanggal 3 Oktober. Mulai dari membeli 4 tiket nonton dan 4 tiket bis agar dia bisa mendapatkan nota di tanggal itu. Lalu keesokan harinya di tanggal 4, ia mengajak keluarganya melakukan hal yang sama, lalu diam-diam menambahkan namanya di buku registrasi hotel pada tanggal 2. Dan memakai nama palsu di tanggal 4 ketika karyawan hotel menunjukkan kamarnya ke Nandini. Kemudian saat mereka pulang di tanggal 5, Vijay berpura-pura mengambil uang di ATM. Setelah itu, ia menunjukkan nota tanggal 3 ke polisi. Lalu beberapa hari setelah itu, mereka ke Panaji lagi untuk bertemu orang-orang yang sama, guna menekankan bahwa dirinya memang ke sana di tanggal 2 dan pulang tanggal 3. Meskipun sudah mengetahui semua hal itu, mereka tetap saja tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga Mira berniat menggunakan kekerasan agar mereka mau mengaku. Ketika di kantor polisi, Mira pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kalau mereka berbohong tentang perjalanan ke Panaji tanggal 2 dan 3 Oktober itu. Namun karena keluarga Vijay masih bersikeras, Mira pun akhirnya menyuruh Gaitonde untuk menghajar Vijay agar ia mau mengaku. Namun tak lama setelah itu, sahabat Sam datang dan mengatakan bahwa dialah orang menelepon Sam sebelum ia menghilang. Sahabatnya itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat Mira tampak terkejut. Namun, Mira tetap bersikeras kalau keluarga Vijay bersalah dan akhirnya berniat menyiksa Anu untuk membuatnya mengaku. Tak lama setelah itu, Anu pun akhirnya mengatakan kalau mereka mengubur Sam di kebun rumahnya itu. Sesampainya di rumah Vijay, mereka pun akhirnya menemukan sebuah karung di dalam tanah tersebut. Namun sayangnya, ternyata itu bukanlah mayat Sam, melainkan mayat seekor anjing. Vijay pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengatakan bahwa Gaitonde sudah menyiksa keluarganya, yang membuat orang-orang di sana murka dan langsung menghajar Gaitonde.
Sejak saat itu, citra kepolisian pun menjadi buruk, Gaitonde langsung diberhentikan. Prabu dan polisi yang ikut menangani kasus itu dipindah tugaskan, dan Mira diminta cuti sampai waktu yang tidak ditentukan. Serta polisi tidak diperbolehkan menginterogasi keluarga Vijay jika tidak mendapatkan izin dari pengadilan. Nandini pun sempat bertanya kepada Vijay kapan ia memindahkan mayat Sam. Vijay pun mengatakan bahwa ia melakukan hal itu setelah membuang mobil Sam, yang artinya itu tanggal 3 malam hari. Vijay merahasiakan di mana lokasi mayat Sam, karena ia sangat yakin kalau cepat atau lambat, di antara mereka bertiga pasti ada yang mengaku. Tak lama setelah itu, polisi pun datang ke rumah Vijay untuk menjemputnya menemu Mira dan juga Mahesh. Mereka pun akhirnya meminta maaf kepada Vijay atas perbuatan anaknya itu. Mereka juga mengatakan akan segera pergi ke London. Namun sebelum itu, Mahesh memohon agar Vijay memberitahu apa terjadi dengan Sam, karena selama ini mereka tersiksa dan berharap Sam masih hidup. Namun karena Vijay hanya diam, mereka pun akhirnya berniat pergi dari sana. Sebelum pergi, Vijay tiba-tiba meminta maaf dan mengatakan jika selama ini keluarga kecilnya hidup sederhana dan damai, sampai akhirnya tamu tak diundang masuk rumahnya dan ingin mengganggu keluarganya. Mereka sudah berusaha menghentikannya, namun orang tersebut tidak mau mendengarnya. Dan entah bagaimana suatu insiden terjadi, sehingga mereka mengirim tamu tak diundang tersebut pergi ke suatu tempat yang tak ada jalan kembali. Adegan lalu kembali ke awal film, yang ternyata ia berada di kantor polisi untuk menandatangani kasusnya yang sudah ditutup. Vijay pun mengatakan bahwa dia percaya inspektur baru tersebut dan kantor polisi baru itu akan selalu melindunginya. Di akhir cerita, ternyata mayat Sam dikubur di kantor polisi yang baru, 2 hari sebelum kontraktor Rane memasang lantai di sana.